KB Friends, kembali lagi dalam KBVS Beginner Corner. Kali ini biasanya kalau kita sering ngobrolinnya itu seputar saham ataupun pengenalan online trading system. Kali ini ada yang spesial. Saya udah gak sendirian karena ditemenin langsung sama supervisornya tim Apert nih. Halo Mas Fikri, apa kabar? Halo Mbak Ranti, kabar baik. Oke, thank you nih Mas udah mau balik lagi ke studionya KBVS. Hari ini kita tuh mau kenalan nih, mau ngajak KB Friends buat kenalan sama yang namanya itu balance fund. Dan sebenarnya ada nggak sih opsi-opsi balance funds tuh kalau misalkan mau beli reksadana di KBVS? Kita bisa siap mulai nih, oke? Kita mulai. Oke deh, pertanyaan pertama nih Mas. Oke. Boleh dijelaskan nggak sih secara sederhana untuk KB Friends, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan balance fund? Oke Mbak Ranti, reksadana campuran atau balance fund atau lebih dikenal dengan mixed asset fund itu adalah reksadana yang memiliki campuran portofolio investasi seperti saham, obligasi, serta deposito. Jadi KB Friends yang membeli reksadana campuran akan memiliki semua portofolio investasinya tuh. Tapi yang menghandle atau memanage tersebut adalah manajer investasinya Mbak Ranti. I see, berarti bisa dibilang sebenarnya kalau udah sering dengar istilah reksadana campuran sama balance fund itu sama ya? Sama, Satu betul. bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia Iya, aja ya? betul. Nah, tadi karena Mas Fikri tuh ada nge-mention soal di dalamnya tuh ada berbagai macam aset nih Ran. Nah, di dalam balance fund sendiri kan ada saham sama obligasi ya Mas ya? Bagaimana sih cara reksadana ini menyeimbangkan keduanya agar portofolio tetap aman saat pasar bergerak? Oke, jadi bisa menggunakan strategi alokasi dan rebalancing Mbak Ranti. Jadi manajer investasi mempunyai dua strategi tersebut tergantung dengan kondisi market saat ini. Jika kondisi market sedang bullish atau sedang naik, porsi aset saham itu bisa ditingkatkan. Jadi untuk memaksimalkan returnnya nih untuk yang didapat oleh investor. Nah, bagaimana jika market sedang turun atau bearish? Jadi nanti portofolio obligasinya akan ditingkatkan nih untuk menjaga efek dari market yang sedang turun tersebut. Nah, jangan lupa juga Mbak Ranti, di reksadana campuran juga ada deposito. Kenapa ada deposito? Jadi deposito tersebut berguna untuk menjaga faktor likuiditas dari si reksadana campuran tersebut. Nah, misalkan nih ada investor yang menjual atau redemption-nya secara besar, secara tiba-tiba nih. Nah, si manajer investasi mempunyai dana cadangan atau kas cadangan untuk membayarkan penjualan reksadana tersebut gitu. I see. Nah, kalau dari penjelasan Mas Fikri yang tadi dijelaskan ya, kayak mereka ngeliat sikon kan, kalau misalkan kondisi market bagaimana, mereka langsung ubah nih strateginya, underlying asetnya juga disesuaikan kembali. Kalau gitu bisa dibilang balance fund ini tuh cocok jadi jalan tengah untuk investor pemula yang pengen untung optimal tapi takut resiko besar. Bener nggak sih Mas? Betul sekali Mbak Ranti. Untuk KB Friends yang mempunyai profil risiko moderat, cenderung agresif dan mempunyai time frame investasi 3-5 tahun, mereka tuh bisa membeli reksadana campuran sebagai jalan tengah nih atau titik tengah. Jadi mereka mempunyai investasi yang memaksimalkan keuntungan dan mempunyai nilai yang stabil nih. Gitu. Nah, kalau gitu Mas Fikri, kalau KB Friends mau beli reksadana campuran, saat ini ada produk apa aja sih yang tersedia di KBVS? Ya Mbak Ranti, saat ini di KB Valbur Sekuritas sudah tersedia 3 produk reksadana campuran yang bermitra dengan berbagai manajer investasi ya. Salah satunya itu adalah produk PT KB Valbur Asset Management yaitu KB Valbur Investasi Berimbang dengan minimum pembelian Rp100.000. Kedua itu adalah produk Capital Asset Management yaitu Capital Balance Growth dengan minimum pembelian di Rp50.000. Yang terakhir adalah produk dari Maybank Asset Management yaitu MAM Balance Fund dengan minimum pembelian di Rp100.000. Nah Mas Fikri, selain praktis karena dikelola oleh manajer investasi, apa aja sih keuntungan utama dan juga resiko yang wajib dipahami KB Friends sebelum membeli reksadana? Oke Mbak Ranti, yang pertama itu adalah yang pasti dana investasi kita nih dikelola oleh manajer investasi yang profesional yang sudah berlisensi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang selanjutnya misalkan kita beli reksadana campuran, otomatis kita juga mempunyai beberapa aset portofolio investasi seperti saham, obligasi dan deposito. Jadi bisa bahasa kerennya diversifikasi lah ya. Nah, yang ketiga itu adalah cocok untuk KB Friends yang mempunyai temper investasi 3-5 tahun dan memiliki profil risiko moderat atau moderat agresif gitu. Nah, untuk resikonya nih adalah fluktuasi nilai investasi Mbak Ranti, karena di reksadana campuran itu memiliki portofolio saham, jadi memiliki resiko untuk nilai investasinya itu turun naik, tapi tingkat volatilitasnya itu tidak lebih tinggi daripada reksadana saham. Oke. Nah, reksadana campuran sendiri itu nggak cocok Mbak Ranti untuk yang investor jangka pendek. Kenapa? Karena kan
portofolio investasi dari reksadana campuran ini adalah berbagai macam aset ya. Jadi secara jangka pendek akan memberikan nilai yang belum optimal, maka bahkan cenderung untuk menurun untuk nilai investasinya. Nah, yang terakhir itu risiko pasar atau risiko yang paling umum terjadi di semua aset investasi ya, termasuk di reksadana juga. Reksadana pasar ini umumnya terjadi gara-gara pandemi, risiko geopolitik, resesi global, bencana alam dan lain-lain. I Gitu. see. Nah Mas Fikri, kalau misalkan KB Friends habis nonton ini tertarik nih, pengen mulai diversifikasi kayak Mas Fikri bilang tadi ya, mau beli dong reksadana, tapi boleh tahu dulu nggak sih tips singkat agar pemula tidak salah pilih produk reksadana, plus mungkin bisa ditambahin juga nih ngasih tahu gimana sih cara beli reksadana di KBVS? Yap, Mbak Ranti, yang paling gampang ya tipsnya adalah tak kenal maka tak sayang nih ya. Jadi mungkin kita harus kenal juga diri kita sendiri, profil resiko kita seperti apa, tujuan investasi kita seperti apa. Nah, kita harus juga kenal nih dengan manajer investasi yang di tempat kita menyimpan uang nih, apakah mereka mempunyai track record bagus, pernah bermasalah atau tidak, dan berlisensi dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, tujuan investasi ini juga cukup penting Mbak Ranti. Apakah kita investasi ini untuk menyimpan uang dalam rangka untuk menikah atau untuk pendidikan atau untuk hal yang lain, kita harus tahu. Jadi tujuan investasi kita sudah ketahui, nanti kita akan bakal menentukan produk reksadana apa yang cocok untuk kita. Oke, nah untuk profil risiko sendiri, apakah profil risiko KB Friends itu konservatif, moderat, ataupun agresif? Untuk reksadana campuran ini cocok untuk KB Friends yang mempunyai profil risiko moderat atau moderat cenderung agresif. Oke, nah Cara beli nih. untuk yang KB Friends yang penasaran cara belinya di mana dan bagaimana, silakan kunjungi website KB Valburi Sekuritas di www.kbvalburi.com. Pilih menu layanan, kemudian pilih menu reksadana, kemudian scroll sedikit ke bawah. Nah, di situ ada investasi sekarang, silakan diklik. Nanti di situ akan tersedia informasi list produk reksadana yang dijual di KB Valburi Sekuritas, beserta dengan nominal minimum pembelian, fund fact sheet, prospektus, dan bank kastedian. Oh iya, serta ada cara pembelian dan penjualannya di situ. Nah, Mas Fikri berarti sebenarnya karena tadi ada nge-mention sedikit soal memastikan manajer investasinya itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Untungnya kalau beli di KBVS itu udah dikurasi, udah dipilih berarti ya sama KBVS ya. Betul. Produknya yang oke, yang mana nih manajer investasinya berarti udah pasti terdaftar dan diawasi oleh OJK juga Betul. ya. I see. Sip, kalau kayak gitu terima kasih banyak ya Mas Fikri udah meluangkan waktu. Sama-sama Mau datang Mbak ke Ranti. sini, udah sharing. Wah, gitu. sama-sama. Dengan senang hati. Besok lagi ya diundang. Boleh, siap. Nanti kita bahas reksadana lain Iya. lagi. Kalau gitu KB Friends, terima kasih sudah nonton KBVS Beginner Corner. Sampai bertemu di episode selanjutnya.